kemudian mengarahkan tangannya ke angkasa. Sesaat kemudian, cahaya merah menyembul dari sana. Dan seketika itu pula bermunculan makhluk-makhluk yang menyeramkan dari segala penjuru arah. Mereka terlihat sangat buas. Dari sorotan matanya, sama-sama menghendaki kematian Simbad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Simbad. Tengah malam, tampak sesosok bayangan hitam melesat masuk ke sebuah rumah. Selang beberapa menit kemudian, terdengar jeritan histeris melengking memecah kesunyian malam. Sialan, aku terlambat lagi. Sudah satu korban malam ini. Tampak sesosok tubuh berkelebat dengan cepat laksana anak panah yang terlepas dari busurnya. Bayangan itu kemudian menyelinap ke sebuah rumah dan mengintip ke arah jendela. Sepi. Apa sebenarnya yang terjadi? Suara itu sepertinya berasal dari rumah ini, katanya sambil terus mengawasi setiap sudut rumah. Selang beberapa menit kemudian, muncullah sesosok kelelawar besar, melesat menyerangnya dengan cepat, dan dengan gerakan tidak kalah cepat pula dia berhasil menghindar dari serangan berbahaya itu. Kurang ajar, berani-beraninya menyerangku dari belakang. Dasar pengecut, ujarnya sambil melotot ke arah makhluk yang menyerangnya tadi. Hahaha, Simbad, kamu sudah terjebak di sini. Sebentar lagi teman-temanku akan datang untuk membunuhmu. Makhluk itu mengeluarkan cahaya merah dari matanya, kemudian melesat memburu Simbad. Ayolah Simbad, keluarkan semua kemampuanmu. Aku ingin melihatnya secara langsung. Kembali kelelawar raksasa itu menyerang Simbad. Namun, kali ini dia tidak bergeming, hingga cakar kelelawar raksasa itu mendarat di dadanya. Ah! Simbad mengerang kesakitan. Hahaha, bodoh. Kenapa tidak menghindar? Kamu remehkan kemampuanku. Sebentar lagi, racun itu akan menjalar ke seluruh tubuhmu, kata makhluk itu. Luar biasa racun itu. Oh, dadaku sesak. Entah apa yang ada di pikiran Simbad saat ini. Sebenarnya dia punya kemampuan untuk menghindari serangan. Namun, entah kenapa cakar makhluk itu dengan mudah mendarat di dadanya. Tenaganya terkuras habis.
karena racun mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia pun roboh bersimbah darah. Hahaha. Hari ini adalah hari kematianmu, Simbad. Akan lebih menarik jika kematianmu itu disaksikan oleh semua penguasa kegelapan. Makhluk itu kemudian mengarahkan tangannya ke angkasa. Sesaat kemudian, cahaya merah menyembul dari sana. Dan seketika itu pula bermunculan makhluk-makhluk yang menyeramkan dari segala penjuru arah. Mereka terlihat sangat buas. Dari sorotan matanya, sama-sama menghendaki kematian Simbad. Saksikanlah wahai penguasa kegelapan. Ini adalah keberuntungan kita. Setelahnya, tidak akan ada lagi manusia yang memburu kita semua. Mari kita habisi saja dia. Makhluk-makhluk ganas itu siap menerjang Simbad. Ya! Gemuruh suara petir menggelegar memecah kesunyian. Namun, serangan makhluk-makhluk tadi bukannya mengenai Simbad. Malah, tubuh mereka terpental. Bodoh kalian. Simbad bangkit, mencoba untuk memulihkan tenaganya kembali. Kenapa ini? Bukankah dia sudah terkena racun dari cakarku? Kenapa dia pulih begitu cepat? Makhluk kelelawar itu terheran-heran dibuatnya. Ketahuilah makhluk-makhluk jelek, tubuhku tidak akan bereaksi apa-apa terhadap serangan yang sama. Maka, ketika kamu menyerangku dengan serangan beracun itu, secara tidak langsung telah memberikan kekebalan terhadap tubuhku. Dengan serangan itu pula aku sudah bisa membaca beberapa kehebatan kemampuan kalian. Setelah ini, terimalah seranganku. Jangan harap bisa lolos dari tempat ini. Simbad berbalik menyerang kelelawar raksasa itu. Tidak, ini mustahil. Simbad dengan ganas membantai makhluk-makhluk penghisap darah itu, hingga tidak ada satupun yang tersisa. Dimanapun kalian berada, aku tidak akan segan menghabisi kalian. Simbad merasa puas dengan perburuannya. Makhluk-makhluk jahat itu telah ia musnahkan dengan mudah. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja terdengar kembali jeritan dari kejauhan sana. Simbad dengan cepat melesat ke arah suara tadi. Rupanya perburuanku belum selesai. Aku harus segera sampai ke tempat itu sebelum terlambat. Simbad terus melesat berlari menuju ke arah sumber suara. Pintu rumah didobrak. Di sana terlihat makhluk yang serupa tengah menyekap seorang gadis. Simbad, pergi kamu dari tempat ini. Jangan ganggu kesenanganku. Makhluk itu rupanya tidak senang dengan kedatangan Simbad ke tempat itu. Makhluk ketuk-kutuk, lepaskan dia sebelum aku menghanguskan tubuhmu. Ancam Simbad pada makhluk itu. Tidak, lepaskan aku. Tolong aku, Tuhan. Lepaskanlah aku dari makhluk jahat ini. Gadis yang berada di cengkeraman makhluk itu meronta-ronta mencoba untuk melepaskan diri dari sergapannya. Diamlah, darahmu ini pasti segar dan manis. Tenanglah cantik, tidak akan sakit.
Makhluk jelek tadi begitu bernafsu untuk menghisap darah gadis itu. Simbad melihat gelagat berbahaya. Secepat kilat, ia menyerang. Sebelum makhluk itu menancapkan taringnya, tangan Simbad sudah bersiap melancarkan serangan. Telapak tangannya mengeluarkan cahaya putih. Lalu dilepaskannya cahaya itu hingga mengarah ke taring makhluk tersebut. Maka putuslah taring makhluk jahat itu. Hahaha, sekarang kamu ompong. Bagaimana bisa menggigit? Ejek Simbad. Simbad, beraninya kau permalukan aku seperti ini. Kau telah memutuskan taringku. Sebagai balasannya, aku akan putuskan nyawamu sekarang. Makhluk itu mendorong gadis yang ada di dalam penguasaannya. Begitu terlepas, gadis itu berlari menjauh dari tempat itu. Perkelahian berlangsung dengan sengit. Mereka sama-sama melancarkan serangan hingga suatu ketika serangan Simbad berhasil mengenai makhluk itu hingga kepalanya putus dan kemudian hilang begitu saja. Sudah cukup perburuanku malam ini. Besok malam aku akan memburu ke sarangnya langsung. Makhluk-makhluk itu tidak akan aku biarkan berkeliaran dengan bebas. Simbad pergi dari tempat itu. Tugasnya belum selesai, karena masih banyak makhluk penghisap darah lain yang harus ia singkirkan. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.